Oke, baik. Dalam video kali ini kita akan mulai membahas secara lebih detail mengenai CSS. Ya, namun sebelum kita melanjutkan, ya, saya ingin memperlihatkan dulu bahwasannya di w3schools.com ini terdapat sebuah page yaitu CSS reference. Ya, di sini berisi properti-properti dari CSS yang sangat lengkap, ya, yang bisa jadi referensi kalian. Ya, bisa jadi referensi kalian ketika nanti memulai untuk menuliskan CSS. Ya, ini sangat lengkap. Ya, misalkan saya ingin menentukan color, ya. Color itu pakai apa? Ya, pakai property color. Lalu detailnya tuh seperti apa cara penggunaannya, ya. Di sini secara sangat detail itu dijelaskan, ya. Oke, ini untuk W3 School, ya. Ini akan menjadi tempat yang sering kalian kunjungi mungkin ketika kalian coding CSS, ya. Oke, kita akan kembali ke halaman HTML-nya, ya. Untuk pertama saya akan jelaskan dulu bahwasannya sintaks dasar dari CSS. Oh ya, sebelumnya saya sudah menghapus inline-nya yang tadi, dan saya sudah menghapus internalnya, dan saya hanya akan pakai yang eksternal, ya. Cara yang paling direkomendasikan adalah eksternal, ya. Jadi biasakan menggunakan eksternal. Oke, kita akan masuk mulai ke sintaksnya, ya. Bahwasanya di video sebelumnya, ya, saya itu baru saja membuat satu sintaks dari CSS, ya. Ini saya akan perlihatkan, ya, bahwasannya dalam video sebelumnya ini saya baru saja membuat sebuah selektor, ya. Lalu diikuti dengan bloknya, ya. Ini adalah blok dari style selektornya, ya. Jadi style yang P ini nanti harus didefinisikan di dalam kurung kurawal ini, ya. Lalu ada dua hal. Yang pertama yaitu property, ya, property, dan yang kedua adalah value, ya. Jadi yang ini propertinya, lalu titik 2 diikuti dengan value, ya, lalu titik koma, ya, titik koma untuk mengakhiri sebuah properti. Oke, nah properti ini kegunaannya apa, lalu macam-macamnya apa, ya ini ya dari CSS reference tadi. Ya, maka saya tunjukkan ini dulu tadi, ya. Jadi propertinya sangat banyak gitu, ya. Ya mungkin seorang front end developer mungkin bisa jadi hafal gitu, ya. Cuman kalau misalkan kalian baru belajar, ya, kalau misalkan nggak hafal, nggak jadi masalah, ya. Kalian bisa selalu mengunjungi CSS reference ini. Oke, ya. Ini adalah propertinya, ini adalah value-nya. Nah, value-nya ini juga kadang-kadang unik, ya. Misalkan color, ya, color. Kalau kita klik color di sini, ya. Nah, cara mendefinisikan color itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa langsung sebutkan nama colornya, ya, misalkan blue, red, yellow, atau kita juga bisa lebih spesifik lagi, yaitu kita sebutkan heksanya, ya, heksadesimalnya. Lalu kita bisa cara yang lain lagi dengan menuliskan RGB-nya, ya, atau komposisi red, green, blue-nya. Ya, ini red-nya, ini green-nya, ini blue-nya. Ya, jadi ada beberapa cara dalam menentukan value dari sebuah properti. Ya, oke. Nah, selektor itu tidak hanya atribut, ya, tidak hanya atribut selektor. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke. Nah, misalkan saya tidak hanya ingin menentukan color, ya, misalkan saya ingin juga menentukan font size-nya. Ya, kita juga bisa tambahkan di sini font size-nya misalkan menjadi 12 px, ya. Ini jangan sampai ketuker, ya. Ini bukan sama dengan tapi titik 2, ya. Titik 2. Oke, misalkan kita lihat hasilnya. Aduh, keklik. Nah, ya, di sini dapat lihat bahwasannya colornya sudah berubah menjadi blue, font size-nya sudah berubah menjadi 12 pixel. Ya, lalu misalkan di sini saya tambahkan sebuah H3 di sini, misalkan Mourinho, apa ini, salaman, ya, saya ngarang aja. Oke, saya refresh. Oke, di sini ada H3. Nah, H3 ini tidak terpengaruh, ya, karena tidak di styling. Ya, misalkan saya ingin men-styling juga H3 ini misalkan stylingnya sama aja, ya. Colornya blue, font size-nya 12 pixel juga. Nah, ya, nanti akan stylenya mengikuti dari style yang ini. Nah, kalau misalkan kita punya dua elemen dengan style yang sama seperti ini, kita bisa lakukan grouping, ya, yaitu dengan P, H3. Nah, di sini, ya, tetap sama, ya, H3-nya akan mengikuti style yang di sini, ya. Ini adalah contoh dari grouping selektor, ya. Grouping selektor bisa kita gunakan. Oke. Lalu cara selanjutnya untuk melakukan selektor itu kita punya satu atribut, ya, yang namanya ID. Ya, ID ini kita bisa tempatkan di setiap tag dari HTML, ya, ID. Misalkan di sini saya berikan
ID-nya yang ini paragraf 1 ya. Oke, lalu caranya ya, cara menselektor ID itu kita menggunakan tanda pagar, lalu kita ketikkan nama ID-nya yang tadi, paragraf 1. Oke. Terus kita styling, misalkan saya ingin merubah background-nya ya menjadi yellow. Kita lihat hasilnya. Nah, ini terubah ya. Nah, ini adalah cara untuk menseleksi sebuah elemen dalam HTML ya yang unik ya, yang unik. Jadi ID ini dalam sebuah aturan CSS itu hanya boleh ada satu ID dengan nama yang unik ya dalam sebuah halaman HTML. Jadi maksudnya tidak boleh ada lagi ID dengan nama yang sama, yaitu paragraf 1 ya. Ini aturan dasar dari CSS ya, CSS dan JavaScript ya. Namun sebenarnya kalau CSS ini sebenarnya tidak menghiraukan kalau misalkan ID-nya lebih dari 1 ya, ini tetap di styling. Nah ya, tetap di styling. Nah, cuman ketika nanti kita sudah masuk ke JavaScript, ini akan menjadi masalah ya. Karena pada dasarnya ID ini hanya ditujukan ke satu elemen saja, ya, satu elemen unik. Ya, meskipun di CSS ini tetap bisa dilakukan stylingnya sama seperti ini. Cuman ini tidak direkomendasikan. Ya, ini tidak boleh lah ya. Pokoknya wajib kalau ID itu unik. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita pengen tidak unik seperti apa? Nah, kita punya satu atribut lagi ya. Kita punya satu atribut lagi dalam HTML yang namanya kelas ya, namanya kelas. Nah, misal kelas ini kalau tadi paragraf 1 dengan ID paragraf 1 itu hanya boleh 1, kalau kelas ini boleh ada di beberapa elemen HTML sekaligus. Misalkan di sini saya ketikkan kelasnya paragraf. Oke, lalu di sini saya kasih lagi paragraf. Ya, dan tidak hanya di satu elemen yang sama ya. Kita bisa juga misalkan di A ya. A-nya ini saya kasih kelas paragraf, itu bisa juga. Ya. Lalu di style.css ini tinggal kita atur ya, ya, kalau tadi menggunakan tanda pagar, kita menggunakan dot ya, titik seperti ini, paragraf. Semua yang mempunyai kelas paragraf saya ingin atur background-nya menjadi red. Oke, kita akan lihat. Ya, ini sudah berubah menjadi red. Ya, background-nya sudah berubah menjadi red. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, ya, ID paragraf 1 tetap yellow, ya, dan yang kelas paragraf ini semuanya sudah berubah menjadi red. Termasuk yang link-nya ya, yang A-nya juga sudah berubah menjadi red background-nya. Oke, lalu ada satu selektor lagi, ya, misalkan di sini saya buat IMG-nya itu di luar ya, ada satu yang di luar. Jadi ada dua. Ya, ada satu yang di luar. Oke. Nah, misalkan saya ingin merubah IMG yang ada di dalam link ini ya, tapi tidak ingin merubah link yang IMG yang di luar ya. Nah, ini kita bisa lakukan tanpa kita perlu ID atau kelas seperti itu. Ya, kita bisa definisikan seperti ini ya, bahwasannya IMG yang di sini ini kan berada di dalam A ya. Maka kita bisa buat selektor A yang pertama, terus kita pakai tanda lebih dari ini, terus kita sebutkan tag yang ada di dalamnya ya, A IMG. Misalkan IMG yang di dalam ini ingin kita rubah width-nya ya, width-nya hanya menjadi 150 px misalkan. Nah, kalau kita refresh, nah bisa dilihat di sini ya, bahwasannya yang ini ya, IMG yang ada di dalam A ini ya, ini hanya yang IMG yang ini yang terubah gitu ya, yang di luar ini tidak terubah ya. Namun kalau misalkan saya kasih IMG seperti ini ya, tentu saja keduanya akan berubah ya. Namun kalau misalkan kita mau spesifik ya, kita mau spesifik hanya yang ada di dalam A ya, kita bisa tambahkan selektor seperti ini ya. Ya, ini adalah macam-macam selektor dari CSS. Sebenarnya masih ada beberapa ya yang lebih advance ya, cuman mungkin kita akan berkutat dalam selektor-selektor yang ini saja.